Nah, yang sempat mengejutkan lagi, mobil supercar itu tidak hanya berlalu lalang di jalan bawah gini ya, jadi ada yang di atas, ada yang melayang, ada yang terbang. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi bersama Rasa Misteri, di mana di setiap misteri membawa rasa tersendiri. Akhir-akhir ini banyak cerita viral tentang kota Sarajana ya, yang ada di mana itu guys, Kalimantan Barat ya, Barat atau Timur, Kota Baru ya, Kota Baru ya itu. Ini ada kisah yang pernah dimuat di salah satu media sosial tentang seorang kurir ya, yang menjalani masa training. Nah, menurut tulisannya seperti gitu ya. Jadi gini, waktu itu sang kurir yang inisialnya atau nama aslinya mungkin ya ditulis di situ namanya Indra, itu masih melampaui masa training ya, di sebuah ekspedisi pengiriman. Nah, dia setelah mengirim barang ada mendapati apa itu kiriman seperti kotak HP gitu kan, di paket ya, paket itu seperti biasa itu ya, bentuknya kotak gitu, sekiranya itu seperti jenis HP itu besarnya. Nah, setelah dicari alamatnya itu di Gmap tidak ada. Nah, setelah di Gmap tidak ada, di sekitar lokasi Bang Indra ini nanya-nanya di sekitar penduduk wilayah tadi itu, wilayah terdekat dengan lokasi pengiriman. Dan setelah menanya-nanya di situ, ternyata tidak ada satupun orang yang mengetahui daerah itu. Saya lupa itu kemarin ditulis apa itu, distrik apa gitu loh, lupa itu, ada itu tulisannya distrik apa itu. Nah, setelah dia hampir putus asa karena sudah mau maghrib ya, udah mau gelap itu. Nah, dia ketemu sama seorang kakek-kakek yang mengejutkan si Bang Indra atau Mas Indra ini. Tanya, "Dek, mau kirim paket ya ke distrik ini?" "Oh iya Pak, Bapak tahu lah." Tiba-tiba Bapak ini mengibaskan sapu tangannya ya, entah habis mengelap tangan atau mengelap muka gitu ya, itu dikibaskan gitu, sehingga Bang Indra ini kan karena kena kibasan anginnya itu dia mengedipkan matanya. Secara tidak langsung sepintas setelah dia mengedipkan mata itu, dia melek lagi kan. Nah, pada saat dia melek itu, di depan matanya itu dia melihat sebuah jalan yang tadinya tidak ada. Jalan itu lebar dan bagus, tertata gitu. Nah, si kakek itu langsung menunjuk, "Itu loh nak, apa Mas, distrik itu di sana loh, sampai lurus sana, nanti sebelah sana ada." Wah, gini pokoknya dikasih ancer-ancer gitulah, tanpa pikir panjang, karena memang sudah sore ya, sudah mau maghrib. Nah, Mas Indra ini terus langsung ke lokasi yang arah yang ditunjukkan sama kakek-kakek tadi. Nah, setelah itu masuk dicari alamatnya. Nah, di dalam perjalanan itu Mas Indra ini dikejutkan dengan situasi dan suasana yang berbeda. Sistem perkotaan, penataan yang sudah tertata rapi seperti kota masa depan. Kendaraan-kendaraan futuristik supercar yang berlalu larang, termasuk moge yang bentuk dan modelnya itu tidak ada. Masa ini tidak ada. Juga menemukan motor-motor skutik itu yang dipakai oleh penduduk Sarajana itu, pokoknya serba futuristik. Nah, yang sempat mengejutkan lagi, mobil supercar itu tidak hanya berlalu lalang di jalan bawah gini ya, jadi ada yang di atas, ada yang melayang, ada yang terbang. Jadi jalur lalu lintas itu tidak hanya di jalan raya, tapi juga ada jalur lalu lintas yang ada di atas, jadi di udara, seperti apa ya, kayak kereta gantung tapi tidak pakai rel. Jadi mobil itu
berlalu lalang di atas itu, ada jalur khusus untuk kendaraan yang melayang atau terbang tadi itu. Nah, terus kota-kotanya itu, gedung-gedungnya tinggi pencakar langit dan dipenuhi dengan apa ya, model-model bangunan yang futuristik. Rumahnya juga pagarnya tinggi-tinggi dan tidak pernah dilihat di masa sekarang ini, tidak pernah melihat bangunan yang seperti itu. Dan sampailah Bang Indra ini di alamat yang ditulis, distrik apa tadi, nomor berapa lah, langsung dia nggak lama langsung mencet bel. Begitu mencet bel, ada keluar layar hologram lebar loh, nggak kecil loh ya, lebar. Nah, itu ada gambarnya gadis Mbak Delvina tadi yang penerima paket tadi, langsung nanya paket itu kan biasanya, Mbak paket Mbak, tuh si ceweknya langsung, paket ya Mas, ya sini Mas, masuk, dibukakan pintu gerbang, buka, si kurir ini masuk. Ya, setelah Mas Indra masuk ke rumah itu dikagetkan dengan bangunan futuristik yang ada 4 lantai bangunannya. Masuk itu ada semacam taman gitu, taman, terus kolam renang, air terjun ya, bukan air terjun, apa ya, itu kayak ada air mengalir gitu. Wah, itu bangunannya dan keindahannya itu melampaui hotel-hotel bintang 5 yang ada di masa ini. Nah, bertemulah Mas Indra ini dengan Mbak Delvina tadi yang memesan paket tadi. Nah, langsung dibuka sama Mbak Delvina, oh ya itu paketnya, terus dibuka, ternyata jenis HP iPhone ya, iPhone versi terbaru yang dibeli sama Mbak Delvina tadi. Nah, waktu Mas Indra ini mau pulang, ya ini hujan. Nah, karena hujan, terus akhirnya sama si mbaknya tadi, Mas Indra ini disuruh nginep dulu, suruh berteduh lah di situ. Ya, ternyata hujannya sampai lama, nggak terang-terang, terus ditawari untuk nginep dulu di tempatnya Mbak Delvina sampai keesokan harinya. Nah, keesokan harinya bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Nah, di sana itu juga ada perayaan lomba 17 Agustusan, sama lombanya juga di sini sama, ada lomba balap karung, lomba makan kerupuk, sama, cuman situasinya itu berbeda. Jadi segala alat apa yang ada di situ itu serba futuristik gitu. Nah, Bang Indra ini ikut lomba memasukkan paku dalam botol. Nah, dalam lomba itu Bang Indra memenangkan atau berhasil meraih juara kedua, yang hadiahnya itu 4 kg emas. Hadiah 2 itu 4 kg. Nah, bagaimana dengan juara satunya? Itu gambaran bahwa kota Sarajana itu tidak hanya futuristik tapi juga gemah lipah loh jenawi, atau kota yang makmur sekali ya, makmur. Jadi serba berkecukupan itu. Cuman hadiah 17-an aja 4 kg emas. Yang juara 2, yang juara 1. Nah, itu. Nah, terus ada itu tadi yang sebesar Mas Indra tadi ya, yang salah satu kurir yang bisa masuk. Ada lagi cerita yang dulu konon pernah terjadi ya tadi ya kan, kalau di game tadi itu kan tidak ada ya petanya itu ya. Nah, dulu pada zaman Belanda itu ada seorang peneliti atau ilmuwan yang dia itu sebetulnya masuk ke kepulauan Indonesia itu mencari atau meneliti hewan. Nah, setelah meneliti hewan-hewan itu, kemudian dia memetakan posisi-posisi tempat atau lokasi yang dia jelajahi itu. Nah, di petanya yang dibuat kalau tidak salah sekitar tahun, nanti di googling lagi kalau ada kok itu, yang dibuat tahun 1865 atau ya sekitar tahun itulah, pokok tahun 18-an itu kota Sarajana itu sudah di mappingkan sama beliaunya ini, ilmuwan itu. Tapi dengan berkembangnya waktu itulah sampai sekarang
Nah, enggak ada. Kalau di kita cari di Gmap tuh enggak muncul itu. Tapi sudah pernah dulu dipetakan oleh orang dulu, itu ada kota itu. Nah, mungkin ini gambaran ya teman-teman ya, gambaran bahwa Indonesia mungkin kemudian masa depannya itu seperti itu mungkin ya. Di IKN apa? Ikat Indonesia kota ibu kota Nusantara lah, ibu kota Nusantara itu mungkin gambarannya kemungkinan ya kalau dihubung-hubungkan itu kok. Nah, mungkin kejayaan Indonesia itu akan seperti itu. Nah, itu tadi kisah-kisah dari, ya bukan kisah ya, itu yang lagi viral sekarang, lagi banyak dibahas tuh, seperti itu. Itu yang bisa saya ceritakan. Barangkali ada komen atau sesuatu yang mau disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi channel Rasa Misteri, di mana ada misteri di situ ada rasa tersendiri.